Oke, selamat sore anak-anak. Bu Amanda akan menambahkan materi tentang operasi suku banyak, penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Tadi sudah menyaksikan di YouTube ya. Nah, ini kita perlu garis bawahi bahwa penjumlahan dan pengurangan polinomial itu bisa dihitung angkanya ketika dia mempunyai variabel yang berpangkat sama. Jadi kalau pangkatnya beda itu nggak bisa digabung. Seperti aljabar gitu ya, X dan Y berarti X hanya bisa dilakukan operasi dengan X, Y hanya bisa dilakukan dengan Y. Sekarang coba kita saksikan untuk yang Fx dan Gx. Lihat, Fx berderajat berapa? Ya, Fx berderajat 4. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari suku banyak Fx adalah 4, sehingga derajatnya 4. Sedangkan Gx berderajat 3. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari Gx adalah 3. Nah, ketika Fx ditambah Gx, ya sudah kita hitung saja. Yang variabelnya sama dioperasikan koefisiennya. 5 sendirian ya, jadi udah sendiri. Terus ini X pangkat 3 nya juga ada 8 sama 7, berarti dijumlah 15. 6 yang E kuadrat itu ada 6 dan 3 dijumlah sehingga 9. Nah, ini yang konstanta-konstanta ada 8 sama 9 dijumlah hasilnya 17. Begitu pula dengan yang pengurangan. Ini standar biasa penghitungnya. Tapi ini harus dikurung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dikurung dibuka ya kurungnya. Sehingga setelah dibuka kurungnya, kalian bisa mengoperasikan seperti biasa. Yang dikurang ya dikurang, ditambah ya ditambah. Nah, yang perlu digarisbawahi sekali, ini berkaitan dengan soal yang kemarin diberikan di grup, yang ada 11 soal itu. Ada soal kalimat yang berbunyi seperti ini. Jika Fx berderajat 4 dan Gx berderajat 3, bagaimanakah Fx ditambah Gx menghasilkan polinomial berderajat berapa? Kalimat itu memang tidak ada bentuknya, hanya kata-kata saja dalam soal, sehingga perlu kita lihat nih di sini ya. Ini Fx berderajat 4, Gx berderajat 3, hasilnya berderajat berapa? Nih, hasilnya berderajat 4. Begitu pula yang Fx dikurangi Gx, Fx berderajat 4, Gx berderajat 3, hasilnya bagaimana? Hasilnya juga berderajat 4. Sehingga ketika ada suatu polinomial dijumlah atau dikurang, maka hasil dari penjumlahan atau pengurangan polinomial itu adalah derajat tertingginya. Sehingga kalau ada soal ya, misal Fx berderajat 10, Gx berderajat 8. Bagaimanakah ketika Fx ditambah Gx, hasilnya berderajat berapa polinomialnya? Maka kita bisa menjawab polinomialnya berderajat 10, karena 10 adalah di antara Fx dan Gx, 10 itu mempunyai derajat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya perkalian bisa kalian disaksikan di video selanjutnya. Selanjutnya, Mbak-mbak, Mas-mas, ini ada perkalian ya. Perkalian suku banyak. Caranya biasa. Nih kita lihat. Fx berderajat berapa ini? Berderajat 3. Kalau ini Fx Gx berderajat 4. Kita akan mengalihkan menggunakan cara biasa. Ya, sudah pernah diajarkan juga di kelas tentang yang ada pelangi-pelanginya itu ya, kalau Bu Amanda bilang. Terus maka hasilnya seperti ini nih. Bu Amanda yakin udah bisa. Pun harus ditulis urut dari pangkat tertinggi sampai yang terendah, yaitu konstanta. Yang akan Bu Amanda ajarkan adalah cara kedua. Ini semoga lebih simpel dan mungkin kalian lebih suka ya, semoga ya. Tapi ya tergantung kalian juga mau pakai cara yang mana boleh. Terus untuk cara 2, clue-nya adalah lihat koefisiennya saja, harus urut. Nah, kita lihat pangkat tertinggi berapa, pangkat 3. Berarti Bu Amanda tulis ya, X pangkat 3 itu pangkat tertinggi, X pangkat 2, ini X, ini C. Ini kita isi angka-angkanya. Yang Gx itu pangkat 3-nya adalah 2. Oh, saya tulis di sini 2. X pangkat 2, nggak ada kan? 0. X ada? Ada, negatif 4. C konstantanya ada 2. Terus untuk yang Gx tulis di bawahnya, adanya E kuadrat dan min 5. Oh, E kuadrat koefisiennya berapa ini? Berarti 1 kan? Karena E kuadrat berarti depannya 1. X-nya saja nggak ada. Terus C-nya min 5. Kalau sudah dikalikan, ya, dikalikan ya.
kalikan seperti perkalian biasa. 2 kali min 5 min 10. Negatif 4 kali negatif 5 positif 20. 0 kali min 5 0. 2 kali min 5 hasilnya min 10. 2 kali 0 0. Ini semua dikali 0 0 0. Yang terakhir 2 kali 1 2. Min 4 kali 1 min 4. 0 kali 1 0. 2 kali 1 2. Kalau sudah dijumlah, berarti ini kan min 10. Oh ya, jadi di sini nggak ada metode menyimpan ya, jadi perkaliannya langsung ditulis apa adanya. 20 tambah 0 20. Ini 2. Ini negatif 14. Ini 0. Ini 2. Kita urutkan kembali dari paling belakang. Ini C, ini X, ini X kuadrat, ini X pangkat 3, ini X pangkat 4, yang ini X pangkat 5. Coba samakan dengan hasil yang tadi, sama apa tidak? Berarti kan sama. Berarti ini 2 X pangkat 5, 0 pangkat X pangkat 4, 0 X pangkat 4 gak usah ditulis, langsung aja. Min 14 X pangkat 3 plus 2 X kuadrat plus 20 X min 10. Hasilnya sama enggak? Nih. Ya, samakan dengan yang ini. Sehingga bisa menggunakan dua cara ini. Tapi ini yang kalian perlu garis bawahi. Jadi polinomial yang berderajat 3, oh ya maaf, ini berderajat 2 tadi ya, maaf kalau salah ini. Dan yang GX berderajat 2, sehingga hasilnya berderajat berapa ini? 5. Kenapa bisa derajatnya 5? Kenapa enggak 6? Ya, jadi di sini yang digunakan adalah sifat eksponen, yaitu sifat eksponen yang seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N hasilnya apa? A pangkat M ditambah N. Sehingga ini kan polinomial derajatnya 3 dan GX berderajat 2. Maka hasilnya ketika dikalikan akan menghasilkan polinomial yang berderajat 5. Kenapa 5? Karena dari 3 ditambah 2 yaitu 5. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan ya. Hal penting, jika M lebih dari N dalam polinomial ini, maka hasil penjumlahan atau pengurangan fx ditambah gx adalah berderajat M. Kenapa berderajat M? Karena M di sini kan tadi nilai paling maksimal atau derajat yang paling tinggi. Tapi untuk perkaliannya, maka derajatnya adalah M ditambah N. Contohnya tadi, fx berderajat 3, gx berderajat 2, maka hasil perkaliannya akan berderajat 5 karena dari pangkat yang derajat 3 ditambah derajat 2 hasilnya 5. Sekarang kalau ada soal lagi, jika fx berderajat 9 dan gx berderajat 3, berapakah derajat hasil perkalian fx dan gx? Ya berarti tadi berderajat 9 dan 3, berarti 9 ditambah 3 12. Berarti dari soal yang barusan ini akan menghasilkan polinomial yang berderajat 12 dari 9 ditambah 3. Ya, seperti itu penjelasannya. Nanti lebih jelas lagi untuk latihannya, kalian bisa latihan dan memahami sendiri. Terima kasih. Semoga paham ya. Amin.